guys can see me? Okay, I see another. Ini bukan kamera baru, ini tetap HP gue, tapi ya kita upgrade di sini lighting dan kamar gue. Dan ya, welcome to my vlog. This I want see you. Can you guys read it? Ya kayaknya kalian nggak bisa baca. So this is about my new progress to road 100 video in YouTube. Welcome, welcome back. Oke, apa kabar kalian semua? Gue minta maaf sebelumnya karena gue nggak pernah upload, nggak pernah ngekonten, dan ada alasan tersendiri untuk gue jelasin ke kalian apa yang terjadi sebenarnya. So before all of that, let me clear something. Operasional bisnis telur gue nggak terlalu berjalan, dan gue sekarang lebih berfokus untuk menjadi back to being a programmer. Bukan pro gamer ya, tapi programmer. Jadi orang yang melakukan code, menjadi membuat program dan ya web development gitu ya. Gue nggak mau jelasin terlalu banyak untuk itu. Dan gini, why I came back to this channel like oh my god. Jadi gini, this channel is about kejenuhan gue ketika gue belajar ngoding. Jujur gue belum jadi programmer karena being a programmer is you need to learn a lot. Oke, ini kayak lu belajar dari SD sampai SMA lagi menurut gue untuk lu mendapatkan satu pekerjaan programmer aja. Kalau gue sendiri lebih ke web development, bukan Android development aka mobile development, karena web development it's more affordable. Maksudnya gini, affordable dalam artian tuh gue punya laptop, gue punya internet, gue punya monitor eksternal. Mungkin nanti gue kasih tahu ke kalian, gue tunjukin ke kalian nanti. Nah, untuk menjadi web development itu alat-alat yang diperlukan itu gue udah punya gitu loh. Kalau beda dengan mobile development itu ya kita harus punya mobilenya. Contoh yang paling marak sekarang kan iOS aka iPhone. Oke, gue harus punya iPhone. Kalau Android it's okay, gue punya Android juga. Ini ya kamera yang gue pakai buat YouTube ini kamera. Ini Android. Nah, jadi menurut gue web is first step to me to become a programmer. Sebenarnya kalau gue dah belajar programming dan ya sudah membuat satu contoh program CLI. Kalau kalian nggak tahu CLI itu, jadi itu kayak program yang nggak ada interface-nya, yang nggak ada tatap mukanya, yang nggak ada desainnya, yang nggak ada gambarnya. It's just a word or it's just a text atau output atau hasil dari program yang gue buat itu adalah teks. For example, hello world. It's really funny kak. Gini, hal yang lucu menurut gue itu adalah kok gue berani gitu loh menjadi programmer once again dengan bisnis yang udah lancar, amin, kerjaan yang udah ada gitu. Gimana ya? There's no challenge. Bapak, ibu-ibu semua. Mohon maaf ini kalau ada yang lebih muda dari saya, adik-adik saya semua. Nggak ada challenge gitu loh. Karena gini, gue ngerasa ya, kalau kita waktu sekolah, ini SD sampai SMA aja yang gue katakan ya, gue itu tukang contek. Gue jujur aja, gue tukang contek. Gue paling males dah untuk belajar karena everything in my head is always Harvest Moon, game, PlayStation 2. Konsol yang paling gue impikan. Sekarang gue bisa beli tapi gak gue beli. Yang apa lagi? Game, Harvest Moon, Buddies, kalau kalian tahu game itu. Apa lagi ya? Crash Team Racing. Itu game-game PlayStation 1 yang gue seneng banget gitu loh. Nah, gue itu seneng banget main. Dan ketika masa konsol itu mati, ketika rental PS mulai mati, hiduplah warnet. Ketika warnet, dan itu masa-masa gue SMP, pertama kalinya gue tahu internet.
Itu gue tahu game yang namanya Point Blank, yang namanya Seal Online, yang namanya Luna Online, yang namanya Three Kingdom Online, yang namanya Dragon Nest Online. Dragon Nest Online gue tahunya SMA sih. Yang namanya apa lagi ya? Grand Chess Online, yang namanya list of it. L-Sport Online gue tahunya ketika gue udah kuliah. Dota 2 gue mulai aktif main ketika kuliah, tapi nggak terlalu main aktif sih. Dan salah satu game favorit in my life atau di hidup gue yang sampai ngena ke gue sekarang ini adalah GTA 5 dan GTA 5 Online. That's the best thing, best play game that I have. Yang pernah gue mainin, gue lupa bahasa Inggrisnya. Biasa, sok-sok bahasa Inggris sih. Jadi gini, kenapa gue mengkaitkan programming dengan challenge ya? Sebenarnya jujur dalam hati gue, ketika gue kuliah, programming is about a new thing. Gue nggak pernah bertemu namanya programming. Dan asal kalian tahu ya, programming itu lebih maut daripada matematika. Jujur banget, lebih maut dari matematika. Gue bayangin ketika misalnya gue dibandingin ajaran yang masih gue ingat ya waktu SMA, yang paling gue ingat bikin gue males belajar gitu, Dimensi 3 sebenarnya. Gue nggak tahu apakah itu masih ada atau enggak. Geometri gitu, pokoknya SMA pure, I'm cheated. Gue nyontek pure 100%, kecuali dua mata pelajarannya, PPKN dan bahasa Indonesia. Dan di PPKN itu gampang, dulu gurunya itu lebih ke book self, jadinya gue tipe yang penting gue hafal apa yang ada di buku, gue dapat 9 di rapot. Dan untuk bahasa Indonesia, to be honest, gue ketemu guru yang sangat bagus waktu SMP. Itu beliau adalah guru bahasa Indonesia, gue lupa nama beliau siapa. Beliau adalah seorang pria, bapak-bapak ya. Beliau itu mengajari bahasa Indonesia itu menurut gue really profesional, sangat profesional. Gue melihat sudut pandang yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia itu kita tahunya, itu pelajaran yang pakai perasaan. Itu pelajaran yang buat soal, cuma yang buat soal yang tahu jawabannya. No, bahasa Indonesia is about logic thing. Itu logika, purely logika. Yang satu gue nggak suka di bahasa Indonesia adalah gue lupa namanya. Ini bukan peribahasa, tapi ada istilahnya, ada dua soal waktu ujian nasional itu dia pakai bahasa daerah lain. Kayak gue lupa istilahnya, koknya bukan kalau nggak salah Melayu ya, bahasa Melayu dipakai soal di bahasa Indonesia. Gue waktu itu, mohon maaf ini bukan menyindir orang-orang Melayu, tapi gue melihat sendiri yang dari daerah Bali, gue punya bahasa daerah sendiri. Why not using my own language? Like Indonesia was big, right? Sesulit apa emangnya buat soal daerah masing-masing begitu. Itu misalnya kan itu hal yang nggak bagus ya. Misalnya masa kita dipaksa mengerti bahasa daerah lain, sedangkan it's Indonesia. Oke, itu mungkin gue nggak mau bahas terlalu banyak ya. But programming is a really logic thing. Itu gabungan antara matematika dan bahasa Indonesia jadi satu. Dan mungkin gue pernah bisa mengerti kimia, pernah ya, tapi nggak selalu gue ngerti kimia. Pernah gue ngerti kimia, ada kimianya kok, ada logik kimia yang kita lakukan di programming itu. Kalau fisika gue jamin ada, karena gue nyontek. Mohon maaf ini untuk para fisikawan di luar sana atau enggak orang-orang yang suka fisika di luar sana. Yes, programming itu katanya memang enak untuk dari segi fisika ya. Ya sekitar mungkin 30-40%. Tapi yang gue rasain ketika gue terjun di programming as a person who just love bahasa Indonesia, kurikulum materi bahasa Indonesia, dan gue selalu dapat ya nilai bagus lah di bahasa Indonesia. 90 itu ya dapat lah 89.
gue ngerasa di sana logik bahasa Indonesia gue benar-benar di apa ya, dites di programming is about logic. Oke, kalau kalian berpikir apakah programming itu matematik, yes, but it's more than a math. That's the problem. Kalau kalian belajar kalau kalian suka matematika, suka fisika, suka hitung-hitungan, suka kimia, suka kalkulus, mungkin dapat ya, nggak tahu. Programming is a good way to get a job, to make money. Seriously, I'm seriously talk to you like this. But ya, gue nggak mau ngerendahin profesi orang lain, tapi kalau gue misalnya cuma pintar matematika, how do I make money? Kalau gue cuma pintar fisika, how do I make money? Anggapannya begini ya, ketika lu lulus S1 matematika, S2 S1 fisika, S1 kimia, but lu jadi guru nggak bisa karena lu bukan PGSD. Lu jadi guru les mungkin, tapi ya kita tahu les itu bisnisnya ya di Indonesia itu naik turun. Kalau kurikulum berubah ya orang-orang tiba-tiba nggak mau les gitu loh. Ketika tahu ujian nasional itu tiba-tiba diluluskan saja, misalnya kayak dulu itu tiba-tiba GO itu yang gue tahu Ganesha Operation, Premagama itu drop down-nya luar biasa. Apalagi sekarang ada AI ya, kita murid-murid itu gampang banget belajar di AI. Gue sendiri pun belajar di AI masalah programming. It's solve everything. Like gue nggak bisa apa istilahnya tektokan gitu sama orang dengan yang walaupun dia pinter matematika, fisika, kalau kita rewel mereka pasti males juga jawabnya. AI wasn't like that, bro. He answer anything. So kalau kalian suka matematika, suka fisika, suka kimia, suka hitung-hitungan, welcome to the programming. Banyak orang sukses dan banyak yang orang sukses banget di Indonesia yang emang dasarnya mereka suka matematika, fisika, dan mungkin kimia. Pokoknya yang hitung-hitungan itu mereka suka. Dan apakah orang-orang yang kayak gue ini yang IQ-nya cuma 109, gue jujur ya, 109 bukan 190, just 109 itu IQ rata-rata banget sumpah. Jadinya gue itu ngerasa ya IQ 109 kayak gue oke lah, gue hajar tempur aja waktu kuliah dan it's not a good experience. but it's a lot of great story when it's come to college. Okay, gue senang banget, banyak cerita, banyak keseruan pokoknya pas kuliah ketika gue pertama kalinya belajar codingan sampai jam 6 pagi karena gue nggak ngerti bahasa pemrograman Java dan gue harus ngikutin temen gue yang pintar kemana-mana biar dia nggak keluar dari kampus gue. Kita kan takut ya tugas itu nggak selesai dan teman kita yang pintar tuh jangan dulu pulang di sini aja gitu. gue tuh it's a lot of fun things, a lot of good story. Programming, kalian itu belajar programming itu bakal seru kalau kalian keep going dan kalian bakal merasain arti depresi sesungguhnya ketika kalian belajar programming. Oke, kalau kalian merasa putus cinta adalah depresi, yes, I feel it too, I have been there too, gue pernah ngerasain juga. Tapi kalau kalian programming, guys, ya lebih challenging lah dari matematika. Gue nggak bilang matematika itu ilmu yang gampang ya. Matematika is kind of tricky knowledge. But gini, knowledge itu kita bukan tes cerdas cermat. Ini yang mungkin serius dikit ya. Mungkin ini yang gini, yang gue garis bawahi. Knowledge bukanlah ajang adu lomba OSN, cerdas cermat dan segala macam. Kita di SD itu terlalu disuruh mengejar materi terlalu cepat, sedangkan guru itu sendiri belum tentu mengajarnya bagus ya. Tidak semua guru, beberapa guru sangat bagus mengajar, mungkin karena muridnya aja yang lagi goblok, mungkin suka main game kan ya. I know who it was. Tapi gue ngerasa ilmu, apapun kesulitan ilmu itu, entah programming, entah fisika, entah matematika, entah kimia, as long we keep learning, we will progress to understanding. Okay,
Orang yang pintar itu adalah orang-orang yang cepat ngertinya, bukan mereka sesuatu orang yang dengan gitu tiba-tiba bisa matematika, bisa fisika dan segala macam. Nah, kita pun yang IQ-nya di bawah rata-rata, mohon maaf, di bawah rata-rata atau mungkin 109 sekian, kita bisa kok mengerti sebuah kurikulum, misalnya sebuah materi, sebuah apa. Yes, kita lebih lambat, tapi tujuan kita itu mengerti, bukan untuk menang OSN atau menang lomba cerdas cermat. Yaitu salahnya sistem pendidikan kita yang terlalu menggombor-gomborkan lomba cerdas cermat. Ya mungkin itu memang lomba untuk orang-orang yang pintar ya, tapi again kita kan end of the day nyari kerja, dan di kerjaan itu is all about solving problem. Nah, di kerjaan itu ada tuh kita harus lomba-lomba cerdas cermat kayak gitu. Nah, yang penting dikasih kerjaan, kita ngerti, kita kerjakan, kita selesaikan masalah di pekerjaan itu, kita dapat gaji akhir bulan. Nah, programming is the same thing. Sesulit gue baru nyadar ketika gue sekarang ini ya, gue tamat kuliah tahun 2019 dan tidak cum laude karena gue membiarkan nilai SKP gue dapet C3 dan IP gue nggak gede kok, cuma 3,5 aja sebagai seorang IT Eskom. Dan gue ngerasa gimana ya, kenapa sih programming itu sulit dulu waktu kuliah? Karena it's all about progress. It's not about gambling. Kayak lu lihat, oh gue nggak ngerti, tapi temen lu ngerti dan lu ngerasa down gitu. Nah, sebenarnya it's all about progress. Temen lu ngerti, ya udah dia ngerti, ya kita tetap belajar, tetap learning gitu loh. Makanya gue ngerasa sekarang gue mau curhat aja ke kalian, sambil sedikit memotivasi kalian juga. Apapun yang kalian pelajari, entah itu matematika, entah hal-hal yang sulit lah. Kayak gue tahu di Indonesia itu banyak yang nggak suka matematika, banyak yang nggak suka kimia, banyak yang nggak suka fisika. I understand it. Banyak yang nggak suka programming juga, dan banyak yang nggak suka accounting contohnya. Nah, kalau emang itu kebutuhan kita dan kita tahu di Indonesia ini perlu perlu skill yang notabene memang hitungan, dan kalau nggak gitu ya kita nggak dapat kerjaan. Misalnya kalian bilang, oh bang Gus, skill yang tanpa itu kan ada tuh hukum, kan ada tuh softball dan segala macam. Ya benar juga, tapi hukum pun lu pakai logika gitu loh. Ya memang nggak semua orang bisa menjadi PNS, menjadi wartawan atau pengacara, menjadi notaris. Itu pun tesnya lumayan sulit loh katanya, dan ada emang tes hitungan. Nah, tapi menurut gue ya, gue sendiri perlu mempelajari menjadi programming once again, karena gue udah pernah menjadi accounting, sekarang gue menjadi kerja yang mengurus budget, keuangan, dan ya kita harus ngerti yang kayak gitu. Kita harus belajar gitu loh, hal-hal hitungan itu. Tapi yang gue mau garis bawahi ke kalian adalah it's about progress. Kita itu maraton di sana. Kalau kita nggak ngerti, misalnya integral sekian, oh gue nggak ngerti nih integral, gimana ya caranya? Nggak apa, pakai ChatGPT aja. ChatGPT will help you. Lu nggak ngerti penjelasan ChatGPT, maksudnya integral dikali dipangkat itu gimana? Lu boleh nanya sampai sedetail itu gitu loh. Dan menurut gue, oh man, that's the AI power. AI itu bisa membuat orang-orang, menurut orang-orang di Indonesia itu lebih pintar dari seharusnya menurut gue. Jadi kita nggak ada IQ yang rendah lagi sebenarnya. Tapi ya gue cuma garis bawahi, gue kembali as programming, dan ya gue ngerasa wow menjadi diri gue kembali gitu loh, menjadi who I am. Karena gue ngerasa programming is my life. Yang dulunya gue bukan gue nggak benci, gue cuma sakit hati aja nggak bisa menjadi programmer waktu tamat kuliah, karena diminta inilah, requirement-nya gede lah waktu kuliah, dan gue nggak ngerti itu, dan itu hal-hal yang di requirement itu bukan hal yang gue pelajarin waktu kuliah.
Tapi sekarang it's just like, dude, it's like adventure. Ini kayak petualangan baru menurut gue, karena programming is all about logic, is all about solving problem. Coba deh kalian rasain ketika kalian mengerti sesuatu yang mana kalian mungkin 3 hari belajarnya mengerti satu materi aja. Kalian perlu 3 hari, misalnya kalian tidur dulu, bangun paginya kalian baca, oke, gue udah mulai tersedikit nih gitu. Itu bakal hal yang bagus juga menurut gue gitu loh. Itulah progres. Walaupun kalian ngerti dikit dan nanti siangnya mungkin kalian sibuk, kalian kerja, pulang kerja kalian nyoba, ternyata kalian nggak ngerti kan, ujung-ujungnya kalian malas-malasan dengan HP dan segala macam. Tapi ada rasa keinginan, oh gue mau coba lah, atau nggak nanti sebelum kalian tidur mungkin kalian baca aja, plototin gitu kan, nggak walaupun nggak ngerti kan, tapi tiba-tiba besok paginya kalian baca lagi sekali lagi kan. Dan someday kalau kalian keep going like that, mungkin awalnya mungkin kalian perlu seminggu untuk mengerti satu materi. Next kalian bakal perlu seminggu lagi untuk mengerti materi yang baru. Next kalian tiba-tiba kalian cuma perlu sejam aja, sejam dulu dari seminggu, tiba-tiba sejam kalian ngerti materi. Nextnya lagi, oh ternyata seminggu lagi atau enggak 3 minggu lagi kayak gue baru ngerti satu materi. But that's the adventure. It's so randomized. Nggak kayak game yang mana gampang, sulit. Nggak kayak gitu. Di programming apapun yang kalian pelajari tiba-tiba sulit banget. Sulit lagi. Gampang, sulit lagi. Dan gitu aja siklusnya terus gitu, naik turun gitu. Nah, jadinya nikmatin aja. Karena gue sendiri yang udah mengalami beberapa macam ilmu, yang nggak semua ilmu ya, contohnya kayak gue dari programming menjadi accounting menjadi budgeting ya, memang ada hubungannya. Sekarang gue balik lagi sebagai programming yang lebih yang lebih powerful gue maunya dari semasa gue tamat kuliah. It's really great things, like enjoy it. Like lu jangan compare ketidakmampuan lu dengan keberhasilan orang lain. Itu no, like that's not the line. Oke, mungkin kita di Indonesia kita sering dibandingkan seperti itu, tapi gak bisa gitu loh. Karena everything is about progress. Sekecil apapun lu belajar pada satu hari, progress is progress. Itu progress namanya. Lu harus bangga, lu udah mau niat belajar, lu mau execute diri lu buat belajar, lu mau ngerjain mendorong diri lu mau ngerjain buat buka buku, baca, nyoba, menghitung soalnya. It's really great things. Dan memang di Indonesia nggak dihargain hal-hal kayak gitu. Tapi coba deh, kita nggak perlu bandingin diri kita sama keberhasilan orang. Ketidakmampuan kita itu, it's a power to us to improve. So kalau kalian bertanya, bang, berarti lu nggak mampu dong kayak Reza Arab, habis itu Eric Colim, atau nggak kayak Raymond Chen? Gue nggak mampu, jujur gue nggak mampu kayak mereka itu kayak mereka tuh di sini dan gue ini kaki kan gue di bawah diinjak-injak gitu. Mereka di sana, gue di bawah kaki gitu. Nah, it's really good analogy. So gue back, mungkin gue gak bakal terlalu banyak video keluar karena gue enjoy membuat video vlog kayak gini di ruang gue, lighting bagus, dan mungkin kalian lihat gue lebih atraktif ngomongnya, dan it's really me, so exciting to talk to you guys. Karena ketika gue jenuh dan ketika gue mikir cuma satu hal yang gue pikirin, gue mau keluar dari jenuh gue belajar programming. Kayak sekarang gue jenuh gue belajar programming, ada JavaScript sana, gue lagi belajar JavaScript. Gue lagi belajar JavaScript dan ada satu materi yang bikin gue jenuh, dan gue pikiran kalau gue main game itu cuma pelarian sesaat gitu loh, dan gue nggak terlalu nggak lagi terlalu enjoy dengan lari ke game seperti itu. Gue malah nggak menikmati gamenya. Gue malah nggak menikmati bermain game ketika gue cuma lari dari kejenuhan programming gue untuk bermain game. Ya, gue nyoba lagi menjadi YouTuber seperti ini, dan
It's so excited. I love it. So ya itu aja video gue kali ini. See you around guys in the next video. Ciao.